2 hari lalu Indonesia kehilangan salah satu legenda musisi dan pembawa acara yang karyanya begitu dinikmati dari masa ke masa, yakni Kus Hendratmo. Siapa sih yang gak kenal berpacu dalam melodi? Acara yang dibawain Kus Hendratmo sejak 1988 hingga 1998. Gayanya yang khas tak akan bisa dilupakan ya oleh penikmat musik di tanah air. Tak hanya sebagai pembawa acara ternama, Kus Hendratmo juga dikenal sebagai penyanyi. Nah, untuk mengenang sosok Kus Hendratmo, sang legenda, kita sudah tersambung nih dengan putri kedua dari Kus Hendratmo, ada Bonita. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mbak Bonita. Selamat pagi. Iya Mbak Bonita, sebelumnya kami dari MG Radio Network menyampaikan duka cita yang begitu mendalam atas kepergian Ayahanda. Semoga keluarga selalu diberikan ketabahan dan almarhum tenang di sisinya. Kami semua merasa kehilangan Mbak Bonita. Amin, amin ya. Terima kasih Mbak Naila, terima kasih ya. Iya Mbak Bonita. Iya. Kita tentu juga ingin mengenang sosok almarhum Kus Hendratmo atau Ayahanda tercinta. Pertanyaan pertama untuk Mbak Bonita, satu kata mendeskripsikan sang ayah di mata Mbak Bonita. Silakan. Hebat. Hebat. Iya. Itu yang tergambar. Apa yang membuat Mbak Bonita terfikir untuk memberikan kata hebat untuk Ayahanda? Kalau hubungan saya bilang hebat karena relasinya untuk saya selain ayah karena dia ayahnya, tapi itu di kegiatan yang sampai hari ini saya masih geluti, yaitu bernyanyi. Dia orang pertama yang selalu saya lihat tampil dari saya kecil tuh, kalau melihat orang nyanyi itu ya ayah saya gitu. Dia di TV kah atau dia di panggung kah gitu, dan waktu dulu lebih seringnya lihat beliau di panggung untuk menyanyi gitu. Cara dia menyampaikan lagunya, cara dia menarik hati penontonnya dengan suaranya yang luar biasa, cara dia latihan untuk dia bisa bersuara seperti itu, cara dia komitmen sama pekerjaan dia sebagai penyanyi, entertainer gitu. Dia tidak pernah tidak memberikan yang terbaik dari dirinya ketika dia sudah tampil. Dia selalu memberikan yang terbaik gitu, dan dia ternyata bukan hanya seorang penyanyi atau presenter, dia juga seorang aktor gitu. Baik aktor di layar kaca ataupun di panggung, dia bermain sebuah opera musik. Waktu itu saya pernah lihat dan saya sangat terpana karena umur itu waktu itu saya masih SD. Dan dia tampil di atas panggung. Saya ingat saya tidak bisa berkata-kata, saya hanya menonton dan menangis melihat dia membawa karakter dia yang begitu hebat sambil bernyanyi gitu. Dia menjadi sosok lainnya, saya senang gitu. Sangat bangga tentunya karena Ayahanda selalu menampilkan yang terbaik, selalu totalitas dalam setiap pekerjaannya. Apakah juga hal itu yang kemudian menjadikan Mbak Bonita menjadi seorang musisi sekarang? Pastinya dia inspirasi pertama saya dalam saya sepertinya banyak belajar merefleksikan diri saya, melihatnya dari cara dia tampil gitu loh. Apa yang dia percaya, nilai-nilai yang dia dari craftsmanship-nya dia itu yang melekat selalu sama saya. Seperti apa sih peran ayah yang menjadikan Mbak seperti sekarang gitu? Karena selain Mbak Bonita, kakak pun Mas Anda Perdana ini juga seorang musisi begitu. Seperti apa ayah dulu menumbuhkan rasa cinta kepada anak-anaknya akan musik? Aku rasa natural ya Mbak ya, maksudnya
kami grew up atau tumbuh di lingkungan yang bermusik gitu. Sehingga apa yang aku rasa beliau nggak perlu banyak ngapa-ngapain sih, kami banyak melihat beliau karena beliau selalu, seingat aku selama aku kecil, ayah selalu menyanyi gitu. Support yang menarik adalah support yang dia berikan ke kami itu bukan jalan pintas yang dia berikan ke kami, tapi bagaimana kami harus earn apa yang kami punya sekarang ini, gitu. yang menurut aku nilai penting yang kami terima dari ayah. Kami sebagai anak-anaknya bukan yang selalu bisa mendapatkan opportunity untuk mendapatkan kesempatan untuk tampil di mana pun, kesempatan itu ada gitu, tapi kesempatan itu ada ketika bersama dia, ketika kami bersama dia, nyanyi bersama dia. Tapi yang kami bersyukur adalah dia memberikan kami kebebasan untuk kami berkarya di luar dia, gitu. Dan itu dia tidak pernah ikut campur ya, kalau diskusi atau kritikan itu menurut aku hal yang sangat biasa ya. Jadi memberikan kebebasan bagi anak-anaknya dalam bermusik ya, meskipun banyak katakanlah link-link yang diberikan oleh ayah, tetapi ya kalian di sini juga bisa membuktikan bahwa bisa survive di dunia musik. Dan kami link-link itu tuh tidak harus kami terima gitu. Itu kebebasan yang ayah kasih ke kami, bahwa link ini ada, kalau kamu mau silakan, tapi kalau nggak mau ya dia nggak ikut campur. Mungkin karena struggle-nya dia di musik itu dia dapatkan dengan kekuatannya dia ya. Mungkin itu juga yang kami ingin miliki, dan itu yang kami dapat dari sangat membanggakan sosok sang ayah di mata putra-putrinya. Dan Mbak Bonita, tadi kita sudah memutarkan salah satu lagu almarhum ayah yang tentunya sangat disukai sama Mbak Bonita, judulnya Timbang-Timbang Anakku Sayang. Kenapa Mbak Bonita sangat suka lagu ini? Wah, saya tuh sangat suka dengan ketika ayah tuh nyanyi lagu Melayu. Saya senang kalau ayah nyanyi lagu pop gitu ya. Aku sering ya lagu-lagu luar negeri seperti Tom Jones kah, atau ayah suka yang dari Indonesia itu seperti Ebit, dia pernah nyanyikan, dan beberapa lagu Indonesia lainnya, Gubahanku. Nah, yang menarik ini adalah saya senang sekali ketika ayah menyanyikan lagu-lagu tradisi seperti Melayu dan Batak gitu. Wow. Dan salah satu dan ternyata setelah saya kemarin saya selalu mencari versi timang-timang ayah tuh, kan ada beberapa versi, Mbak. Saya akhirnya menemukan tahun di mana itu dia masih muda sekali, mungkin mungkin di era umur 20-annya dia gitu. Dia bersama Kostrat gitu. Itu ada di YouTube. Kamu harus dengerin. Itu berbeda lagi cara dia menyanyikannya sama yang udah sekarang, yang udah lebih recent lagi gitu, yang itu walaupun berbeda, dia punya caranya dia yang membuat benang merah itu ada. Dia memang baik. Gini, dia bisa menginterpretasikan musik dengan berbagai macam cara. Dia bisa nyanyi lagu Batak seperti orang Batak. Dia bisa menyanyikan lagu Melayu seperti orang Melayu gitu loh. Atau dia menyanyikan lagu lainnya gitu.
Baik. itu Seorang musisi luar sejati biasa. yang bisa Wow. presentasikan segala jenis lagu-lagu ataupun musik dengan berbagai Betul, cara, tentunya dengan tidak betul. menghilangkan gaya khas dari ayah. Betul. Saya kebetulan aja Mbak anaknya. Kalau bukan anaknya juga, maksudnya saya sebagai anaknya aja, saya tuh ngefans, Iya. sangat mengagumi beliau. Sangat dari kecil Heeh. saya sangat mengagumi beliau gitu. Jadi Kita ya, jadi terharu di sini Mbak Bonita mendengarnya, karena kita juga apa ya, menyaksikan lah di era ketika waktu itu ada berpacu dalam melodi, kemudian juga musik-musiknya yang masih melekat gitu ya, tidak termakan oleh zaman sampai sekarang ini. Tapi bagaimana kemudian Mbak Bonita apa ya, melihat sang ayah gitu ya dari pekerjaannya, terutama ketika Mbak Bonita kan ikut ayah sejak kecil begitu, melihat ayah membawakan acara sampai ke acara-acara di panggung musik gitu. Apa yang paling berkesan? yang paling berkesan dari penampilan dia kah atau? Ya, dari penampilan ayah, atau ada cerita-cerita yang mungkin menarik yang ingin Mbak Bonita sampaikan di sini? Ini ada cerita menarik. Ini salah satu hal yang membentuk saya dari beliau gitu ya. Waktu SMP saya udah mulai diajak nyanyi sama ayah untuk acara kawinan kah, korporasi kah. Saya waktu itu rumahnya di Cipete. Ya. Kami ada kerjaan di Hotel Borobudur. Itu jauh sekali ya Mbak jaraknya. Waktu itu saya nyanyi, lalu nyanyinya lagunya itu bukan lagu yang familiar sama saya. So, tapi ayah meminta saya menyanyikan lagu itu, saya nyanyiin, saya merasa saya nyanyinya jelek sekali, buruk. Lalu saya selesai menyanyi, saya menangis gitu, karena saya malu. Saya ngomong ke ayah, saya nangis di depan ayah, saya bilang saya gini lah gitu. Instead of, kalau di rumah saya itu dimanja Mbak sama ayah saya, dimanja luar biasa. Tapi kejadian hari itu adalah ayah saya bilang ke saya, kalau kamu masih menangis seperti ini dan membuat saya malu dan tidak bisa mengatasi dirimu, baik kamu pulang sekarang. So, sekali lagi jarak tempuh jauh, anak SMP nggak berani naik taksi. Jadi saya sekarang habis itu saya harus tampil lagi. Dan saya memilih untuk menyanyi. Nah, itu yang saya bawa sampai hari ini. Jadi itu momen mengingatkan kembali bahwa ketika harus tampil, ayah tidak menjadi sosok yang memanjakan gitu ketika kamu menangis. Kemudian ayah membangkitkan dengan caranya tersendiri sehingga kamu berani lagi untuk tampil, tidak bermanja-manja. Iya, saya itu menurut aku itu nilai penting sih yang saya dapatkan dari ayah gitu ya, bahwa ya udah kalau kamu jatuh ya jatuh, terus kamu mau berdiri lagi nggak? Iya. Gitu. Jadi kalau yang aku pelajari sekarang, yang aku turunkan ke anakku adalah ini bukan masalah berapa kali kamu jatuh, tapi berapa kali kamu mampu untuk bangun gitu. Itu kayaknya yang jadi aku dapat. Terlalu banyak cerita-cerita yang mungkin Mbak Bonita bisa sharing di sini untuk para pendengar MG listeners. Mbak Bonita, jika ada kesempatan dan ayah bisa mendengar, apa yang ingin Mbak sampaikan untuk ayah? Waduh, ntar gue nangis lagi. Kita juga udah berkaca-kaca loh di sini Mbak. Aduh, gimana? Apa ya? Aduh, hancur dong. Terima kasih untuk cinta kasihnya. Terima kasih untuk
em, apa ya, warisan didikan yang udah diberikan kepada kami, kepada anak-anaknya, dan minta maaf kalau kami masih banyak salah gitu ya sih Mbak. Halo, mati. Nggak apa-apa Oh, Mbak. udah. Iya, Itu Mbak. iya pasti berat ya untuk menyampaikan kata-kata untuk almarhum ayah yang begitu luar biasa di mata keluarga, di mata anak-anaknya. Ada lagi mungkin yang ingin Mbak Bonita sampaikan sebelum kita menutup? Aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah, semua baik dari Mbak Naila. Sama-sama. Mbak Naila ya? Iya, Mbak Bonita Ya. sama-sama. Mbak Naila, terima kasih untuk kawan-kawan di sana, untuk teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih sudah memberikan, terima kasih sudah berkenan sama ayah dan saya merasakan cintanya. Ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada, maafkan ayah kalau misalnya ada tingkah lakunya mungkin yang tidak berkenan di hati. Handai tolong sekalian. Mohon bukakan pintu maaf untuk ayah. Iya. Kami yakin seluruh fans dari almarhum Ayahanda Kus Hendratmo mendoakan untuk kepergian almarhum, dan kita sama-sama terus mengenang karya-karya dari almarhum Kus Hendratmo. Mbak Bonita, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di MG Radio kali ini. Salam untuk keluarga tercinta. Disampaikan Mbak Naila, terima kasih banyak. Iya, terima kasih Mbak. Iya, mari.